leading by example. Kita sudah punya pengalaman yang panjang untuk membuat formulasi kebijakan pengelolaan ekosistem gambut. Kita ingin share dengan negara-negara lain di pengelolaan ekosistem gambut untuk transfer teknologi itu. Di isu biodiversity loss atau keanekaragaman hayati, isunya adalah ingin mempercepat framework yang pasca 2020. Mereka negara-negara maju ingin COP-nya itu selesai tahun ini. Jadi komitmennya selesai tahun ini. Kepentingan negara maju biasanya dia tidak ingin ada common but differentiate. Mereka menanggung semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijau dimanapun berada. Kali ini saya bersama Pak Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau biasa kita singkat Dirjen PPKL, Pak Sigit Reliantoro. Apa kabar Bapak? Sehat Alhamdulillah. Ya. Baik, podcast yang lalu kita membahas seputar G20 Pak Dirjen bersama Ibu Dirjen PPI yang beliau adalah co-chair EDM CSWG dan Pak Dirjen PPKL juga co-chair EDM CSWG. Kemarin dijelaskan seputar mengenai pertemuan pertama, kedua, tetapi lebih ke aspek climate sustainability-nya Pak Dirjen. Nah, pada pertemuan ini kita mungkin akan lebih mengupas tentang environment-nya gitu. Karena Pak Dirjen co-chair juga di sana. Nah, kemudian kemarin dijelaskan bahwa terdapat 3 agenda utama dalam G20. Yang pertama berkaitan dengan global health architecture, kemudian digital transformation dan energy transitions gitu. Dan juga ada isu prioritas gitu ya. Ada 3 isu prioritas di EDM CSWG. Nah, Pak Dirjen, apa sebenarnya yang menjadi misi utama Indonesia dalam konteks environment-nya, Pak Dirjen? Terima kasih Pak Nunu. Dari sisi lingkungan sebetulnya hampir sama dengan yang disampaikan Bu Dirjen PPI. Kita ada 3 isu prioritas, kemudian dimasukkan lagi ke dalam ada 7 isu yang dibahas di EDM. Pertama adalah mengenai land degradation, kemudian biodiversity loss, kemudian water, kemudian circular economy, ada isu mengenai marine litter, dan ada isu mengenai sustainable finance. Ya. Okay. Kemudian yang utama ingin disampaikan sebetulnya adalah kita ingin mengangkat seperti arahan Bapak Presiden leading by example. Kita sudah punya pengalaman yang panjang untuk membuat formulasi kebijakan pengelolaan ekosistem gambut dan juga hasilnya juga sudah mulai dirasakan. Kebakaran yang berkaitan dengan lahan gambut sudah mulai berkurang. Dan pengalaman membuat kebijakan, pengalaman teknis di lapangan, itu yang ingin kita angkat sebagai bagian flagshipnya kepresidenan Indonesia. Kita ingin share dengan negara-negara lain, terutama negara-negara yang memiliki gambut tropis, seperti Kongo, kemudian Peru, kemudian negara-negara lain yang juga punya masalah di pengelolaan ekosistem gambut untuk transfer teknologi itu. Baik, sehingga mungkin bisa dijelaskan Pak di pertemuan pertama, kedua, concern para negara G20 itu di bobot yang paling besarnya pada isu apa sebetulnya, Pak Dirjen? Kalau dilihat sebetulnya pada setiap pembahasan itu punya stressing masing-masing. Oh gitu. Seperti yang di land degradation, karena isu yang kita angkat adalah mangrove dan peatland, sebetulnya mereka juga ingin yang presidensi sebelumnya yang land degradation itu juga dipertahankan. Yang cuma diperluas untuk lebih
melengkapi ekosistem yang menjadi komitmen dari negara-negara lain. Kemudian kalau di isu biodiversity loss atau keanekaragaman hayati, isunya adalah ingin mempercepat framework yang pasca 2020 biodiversity framework after 2020. Jadi sekarang kan sedang dibuat COP-nya. Pengen mereka negara-negara maju ingin COP-nya itu selesai tahun ini. Jadi komitmennya selesai tahun ini. Termasuk target-target kuantitatif seperti 30 dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain di sini kelihatan ada kepentingan negara berkembang seperti Argentina, kemudian Brasil dan lain sebagainya yang menyuarakan jangan tergesa-gesa dulu. Kita menunggu COP-nya saja berjalan gitu. Sehingga prosesnya tidak dimasukkan di dalam G20, cuma menunjukkan keseriusan aja. Kalau yang di Marine Litter sebetulnya itu adalah komitmen untuk pasca Juni 5 untuk legally binding itu didorong untuk mulai disosialisasikan. Komitmen pemerintah juga sudah mulai digali dan ditingkatkan. Dari sisi air, water management, integrative water management, tapi juga ingin diangkat isu bahwa air itu sangat berpengaruh terhadap makanan, food security, dan juga berkaitan dengan resiko kebencanaan. Nah itu yang mereka ingin diperkuat komitmen itu. Kemudian dari resources efisiensi sama kita pengen mengurangi gaya hidup yang boros, termasuk juga manajemen chemical itu yang disuarakan. Dan kita akan mengangkat isu circular economy dari plastik yang sudah berjalan bagus di Indonesia itu sebagai bagian juga yang ingin ditonjolkan di presidensi ini. Kalau yang sustainable finance itu inginnya negara-negara itu mengadopsi finance yang sudah ada di climate. Jadi di climate itu kan sudah ada currency CO2. Kemudian ada metriknya, kemudian ada sistem perdagangannya. Nah, terutama negara-negara maju itu karena sekarang itu isunya ada 3 triple crisis, yaitu climate change, gitu kemudian pollution sama loss, biodiversity loss. Maka ada desakan untuk membuat framework yang sama untuk biodiversity loss. Karena kerusakan istilahnya kehilangan spesies dan keanekaragaman hayati itu tingkatnya sudah sangat mengkhawatirkan. Sehingga progresnya bisa diukur, kemudian ada sistem imbal beli atau kompensasi bagi negara-negara yang memelihara keanekaragaman hayati, kemudian memproteksi juga by prospecting dan lain sebagainya. Baik. Jadi dari triple challenges tadi ada 3 isu Pak ya, isu strategis saya kira. Tadi Bapak menyampaikan tentang perubahan iklim, kemudian biodiversity loss, hayati dan polusi gitu. Termasuk juga sampah gitu di dalamnya Pak. Di dalam polusi itu yang paling disoroti sekarang memang plastik. Sampah plastik. Karena mulai plastik itu diciptakan sekitar tahun 1800-an, itu baru 10% yang berhasil di recycle. Sisanya itu ya ada di lingkungan. Gitu. Baik Pak Dirjen, kemudian kira-kira dari berbagai agenda kemudian isu prioritas yang tadi berkembang dan dibahas dalam 2 pertemuan, itu ngalir ke pertemuan ketiga kan Pak ya nanti di Bali. Kemudian akan diputuskan pada level ministerial gitu kira-kira. Kira-kira harapan atau komitmen kolektifnya seperti apa sih Pak dari 2 pertemuan ini nanti ke pertemuan di Bali? Jadi ada beberapa kata kunci yang setiap pertemuan baik di Jogja maupun di Jakarta itu selalu muncul. Pertama adalah kata kunci mau ambisius. Jadi ingin upayanya itu jauh lebih dari yang sekarang ada, lebih ambisius.
Ya. Kemudian yang kedua adalah multilateralisme. Jadi kerjasama internasional itu mestinya diperkuat untuk dan juga disinergikan untuk menjawab 3 isu tantangan tadi. Baik. Jadi kalau kita bisa menjawab isu pencemaran, sebetulnya juga bisa dikonekkan dengan biodiversity, bisa dikonekkan dengan climate change. Nah ini yang diminta untuk upaya-upaya multilateralisme itu disinergikan gitu, untuk tidak hanya satu-satu tapi menjawab ketiga-tiganya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah kata kuncinya science. Mereka semuanya meminta basisnya semua keputusan kebijakan itu adalah scientific base. Ya. Nah, ketika pembicaraan itu berlangsung, yang di land degradation itu sudah disiapkan, sudah disepakati, sudah dibahas, memang belum disepakati, akan ada 11 paragraf yang akan dibicarakan. Ini paling banyak. Ya. Kemudian yang halting biodiversity loss itu 5 paragraf. Yang water management juga cukup banyak, ada 10 paragraf. Kemudian resources efficiency and circular economy ada 9 paragraf. Ya. Kemudian ocean conservation itu ada 6, marine litter ada 4, sustainable finance itu ada 4 paragraf. Nah itu yang kita harapkan disepakati nanti di Bali dan itu akan menjadi komunike dari ministerial, di level ministerial. Berarti dari hal-hal tadi secara intensif Bapak selaku co-chair juga komunikasi terus nih dengan para delegates. Setiap gitu. Minggu kita membahas ini draft paragraf-paragraf ini. Yeah. Dulu awalnya misalnya yang land degradation itu ada 14 paragraf. Terus kemudian karena dianggap terlalu panjang diminta digabung-gabung. Ada 11 paragraf. Kemudian sama juga yang lainnya. Jadi misalnya tanggal 13 Juli, 21 Juli, 28 Juli, 5 Agustus ini, kemudian 9 Agustus kalau dipandang masih perlu di antara itu kita juga ada untuk pembahasan di komunikenya. Baik, dan itu tidak mudah karena berbagai negara beda waktu, beda agenda begitu ya Pak Dirjen. Saya kebayang juga nih kita semua dengan kerja-kerja keras Pak Dirjen dan tim selaku co-chair. Jadi kita juga ini adil. Kalau waktu pagi di Indonesia biasanya pertemuan berikutnya itu sore gitu untuk mengakomodasi yang di Amerika. Jadi ritmenya udah kebangun sebetulnya. Betul, sudah mulai kebangun dan alhamdulillah mereka juga support dengan proses-proses pembicaraan itu. Baik, terakhir Pak Dirjen, kesiapan mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Hijau semua, kesiapan untuk pertemuan ketiga dan ministerial meeting di Bali seperti apa Pak Dirjen? Jadi sudah disampaikan tadi pembahasan untuk komunike sudah menghasilkan tadi paragraf-paragraf yang siap untuk disepakati. Kemudian memang ada beberapa isu yang itu sebetulnya isu tipikal. Jadi ada kepentingan negara maju, biasanya dia tidak ingin ada istilahnya common but differentiate. Jadi tanggung jawab bersama. Pengennya mereka menanggung semuanya. Tapi negara yang CBDR tadi. CBDR itu isu yang memang dari awalnya selalu begitu. Kemudian ada beberapa pertentangan istilah seperti nature based solution dengan ecosystem based gitu, yang masing-masing akan mengusung, dan itu yang pembicaraan-pembicaraan yang memang memerlukan kompromi untuk bisa diterima oleh semua pihak. Sejauh ini kita mungkin bisa mencari jalan untuk penyelesaiannya. Baik Pak Dirjen, terima kasih. Sobat Hijau, kita sudah dicerahkan semua. Tadi disampaikan oleh Pak Dirjen 3 agenda prioritas, 3 isu prioritas, dan ada isu-isu penting lain yang dikonsen oleh G20 members gitu. Dan isu-isu nanti akan dikupas lebih detail oleh narasumber yang lain Pak Dirjen, saya kira ya. Di bawah Environment Deputies Meeting nanti ada beberapa materi yang akan, misalnya biodiversity loss akan dikupas dengan direktur yang menangani begitu ya, termasuk gambut, termasuk marine litters dan lain-lain. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Dirjen dan Sobat Hijau. Sampai ketemu pada podcast berikutnya dengan
topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Pak Nunu, terima kasih Sobat Hijau.